Sudah lihat bukunya? Buku yang berjudul Jejaring Ulama Diponegoro yang ditulis oleh Guzenul Milal Bizawi. Ya, sebenarnya buku itu terlihat keren karena mengangkat tentang Pangeran Diponegoro, mengangkat tentang Nusantara. Ya, mungkin sebagian orang akan menganggap bahwa buku itu keren. Ya, sangat nasionalis. Membudaya, mengindonesia, menusantara. Tapi kalau menurut saya, buku itu akan lebih tepat apabila kita gunakan untuk membersihkan telek lenco. Iya, itu akan lebih bersih dan lebih bermanfaat. Iya. Iya, karena buku ini tidak lebih daripada sampah. Iya, tidak lebih daripada sampah. Sehingga buku ini memang layak untuk membersihkan telek lenco. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam, saudara! Kalau sepintas kita melihat tentang judul bukunya, Jejaring Ulama Diponegoro, itu memang kita akan diarahkan kepada, wah, ini memang luar biasa. Ada seorang Gus, generasi muda yang mengangkat tentang peradaban sejarah bangsa. Iya, tentang Pangeran Diponegoro, seorang pahlawan nasional dari tanah Mataram. Tetapi apakah buku itu akan memberikan edukasi kepada generasi muda kita, akan edukasi kepada keturunan-keturunan kita kelak? Tidak, sama sekali tidak. Ya, walaupun buku itu berisi tentang sejarah Mataram, tentang sejarah Kanjeng Raden Tumbung Sumodinding, tentang sejarah Pangeran Diponegoro, tentang sejarah makom-makom yang ada di Nusantara, bahkan buku itu pun didukung oleh para orang-orang hebat. Ada Profesor Abdurrahman Mas'ud, ada Profesor Komarudin Hidayat, itu adalah seorang rektor dari Malang, Jawa Timur. Kemudian ada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Muhammad Muin, ada juga Ki Haji Abdul Munir, kemudian ada juga Hanif Zakir, dan dia itu adalah Menteri Ketenagakerjaan. Jadi buku itu seolah adalah buku yang sangat valid datanya, kemudian disponsori oleh orang-orang hebat. Saya cuma pengen tanya, data itu diambil dari mana? Data itu diambil dari keluarga pelaku sejarah, yaitu dari Keraton Ngayogyakarta, dari Trah Mataram, atau buku ini literasinya dari negeri Yaman sana, dari Tarim? Karena dalam hal ini banyak sekali produk-produk dan nama Habib-Habib Tarim, Habib-Habib yang entah dari mana asalnya, tiba-tiba dicantolkan nasabnya kepada tokoh-tokoh Nusantara. Ada di sana Habib Awud. Siapa itu Habib Awud? Siapa? Kemudian ada juga Kanjeng Raden Tumbung Sumodingrat yang ternyata dialiaskan sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Bahkan makam Geritan itu pun diambil dari nama kota di daerah Gorod dari Tarim. Dan macam apa ya tak-atik seperti itu? Kalau mau data yang valid, itu ke keraton sana, dicembreng datanya. Kalau saya melihat di dalam buku ini itu lebih berliterasi kepada, ya kemungkinan Habib Lutfi, kepada Robitul Alawiyah. Ya kalau Robitul Alawiyah mungkin secara umum tidak paham tentang Nusantara, karena yang dominan, yang memahami dan berusaha untuk masuk terah-terah Nusantara itu ya Habib Lutfi, dengan kehebatan karomahnya, ilmu rosennya, merem, ilmu ala-ala Yahudi, disambung-sambungkan nasab para habaib fiktif itu menjadi tokoh-tokoh di Nusantara. Oh, mengatakan buku ini adalah buku yang hebat.
Buku yang akan mengedukasi, memberi pengetahuan kepada generasi kita nanti. Tidak. Buku ini layak untuk dijadikan sebagai cempal, tahu cempal? Cempal, ya. Itu sejenis alat ya. Katakanlah kertas atau kain. Itu untuk membersihkan telek lencong. Dan buku ini sebaiknya dan harus ditarik dari peredaran. Karena buku ini adalah buku tentang propaganda untuk memanipulasi sejarah Nusantara. Maksudnya apa? Apakah akan dijadikan polanya seperti pola Palestina? Dengan mengklaim bahwa leluhur Nusantara adalah leluhur mereka, leluhur para Habib Yahudi. Apakah seperti itu? Tetapi bodohnya adalah Gus-Gus dan para profesor tidak berusaha mencari kebenaran. Lalunya, sekelas profesor, sekelas Gus, itu mencari literasi dari berbagai data. Tidak hanya dari satu mulut, tidak hanya dari satu bacot saja. Karena kalau seperti ini, isinya, itu akan sangat menyesatkan generasi kita. Akan sangat menyesatkan. Siapa yang bertanggung jawab kelak? Apabila Habib Hasan bin Toha itu sebagai kanyerat tumong sumong dinirat, itu dari jalur yang mana? Tanggung jawab kelak di akhirat. Menyembuhkan nasab seperti itu. Jangan bilang, oh saya katanya dari Habib Lutfi, saya katanya dari siapa? Nggak boleh begitu kalau orang punya otak, punya hati, cerdas. Jangan hanya rasa riku dan sebagainya dan kemudian mempercayakan kepada satu sumber saja. Tanya ke keraton. Bukti, data, bahkan keturunannya itu valid, masih ada. Jangan hanya karena kita takzim kepada seorang yang dianggap sebagai wali, seorang dianggap mempunyai ilmu agama yang sangat luar biasa, sehingga kita micek, budik, mati rasa. Gak boleh begitu. Gak boleh. Kalau berbicara tentang sebuah sejarah, hati-hati. Harus dengan literasi yang benar-benar valid. Tidak boleh hanya dari katanya, dari orang-orang yang punya kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan untuk menjajah Nusantara. Karena yang akan berbicara nanti di sini itu adalah para leluhur. Hati-hati. Ya, ini tanah Jawa, ini Nusantara. Ya kalau sampean Gus Zainul Milal itu orang Jawa, orang Nusantara, harusnya nggak boleh begitu. Ya takdim sih takdim, silakan. Lalu tidak boleh seperti ini. Saya meyakini buku ini adalah berliterasi itu dari satu sumber saja. Silakan tuh ke keraton, dicembreng datanya. Ya. Jadi buku-buku semacam ini itu tidak layak untuk beredar di Nusantara. Itu tidak layak. Layaknya itu dijelas sebagai cempal telek lenco itu. Manipulasi sejarah dengan propaganda semacam ini, dibikin buku seolah-olah pembuatnya dan orang-orang di belakang itu ada orang yang hebat, orang yang paham tentang sejarah, orang yang paling jiwa patriotis. Ini penyesatan yang nyata, penyesatan ya, penyesatan yang nyata, memanipulasi data untuk kepentingan mereka. Kalau tidak tahu nggak usah ada buku seperti ini, tarik bukunya. Paham ya? Karena di dalam buku ini muncul ada Habib Hasan bin Toha bin Yahya, Habib Awud, Habib Abu Bakar. Bahkan Habib Abu Bakar ini dialihkan sebagai Pangeran Jatikusumo. Pangeran dari mana? Dari Indasmu kalian pada semua. Ya. Jadi buku ini harus ditarik dari peredaran. Karena buku ini bukanlah buku yang akan mengajarkan tentang sejarah bangsa, tetapi buku ini adalah buku yang akan menghancurkan sejarah bangsa. Ya, kita lihat saja siapa yang bermain dengan Nusantara, cepat atau lambat pasti akan terungkap. Ya, titeni we, ya. Ya, kami seperti ini dan kami tidak akan terima ketika leluhur kami dan sejarahnya itu dibelokkan. Ya, ini kepada orang-orang yang waras, pada orang yang normal otaknya. Ya, siapa yang akan menjaga negeri ini sih kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.